Sehingga kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mau kufatun ala fatawal ulama atau ala fatawid ulama, fatwa-fatawid. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Saya pulau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak Pangdam lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji rek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ora mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramahe. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas Sahid. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Guse sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah.
Artinya kan metode apapun kan nggak semuanya jalan lancar. Tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut ikhtilaful a'imah tetap nomor rahmah. Makanya, yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nak ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti bagi kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono kalah lomong ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran niku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting, ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Wah, selawase ra cocok misalnya Kali Joko. Kok Kali Joko pokoknya orang Islam wis bener, malah penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salatnya Mbak Kali. Atine wis sholat, sekolah kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model Kali Joko. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing sholat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus be Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udiba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman itu Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenani ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng lah, artinya kan gak Karena ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni sahadat kan iku lemok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho, muni kalimat sodho. Saking jawanisasi napa
Bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali kali Joko. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Ya mun tanggo kula, bapak kula utuban kali Joko utuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau Gus barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim jujur bakat ono Kusumo. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ini saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ilamu di'adirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Tak koin gitu. Terus ini apa? Tak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggar sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis juga. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti tunai. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan lho. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong rumah tanah. Soal pengaruh aku, lho saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak kasus bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ra ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, masih dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai.
Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyaratno enak ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar, saniki sing seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah zarah kulo mboten susah. Hakon. Hakon, wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam, wes alkoni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar esuk dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, ya artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenan, artinya tak tiru, biar hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem, langsung ngenteni iki gede, bakal kuburan jero terus pendem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati, nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang bis warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Itu ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen iku atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Dia preman sithik-sithik nyeraine sik preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene mboten minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk. Ya Abu Yazid, iya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Saya kowe iku wali kelas atas, kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwah mereka, aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon nobatno wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat ojo undang Abu Yazid atus. Gelalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugase kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan, tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses sing pengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditedir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Misalnya sing jadi itu saja masalah. Ya misalnya sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga.
Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo nu ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih ugal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Syarat-syaratane kowe enak tenan. Artine dia nyaman tenan. Kadang nggih dipisoi wong, kadang macam-macam syarat-syaratan. Nah, kulo teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Nggih kadang ngertos, sesuai ngerti nek iku putrane bapak. Wong iki sepuro nggih kulo biasa. Wong kulo boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kulo nak teng saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai di bangku. Anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula niku gurune batin. Wah, maten. Wah. Saking awam kula. Maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan apa-apa, bukan saya apa-apa. Untuk menjaga bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa lah. Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi banyak Kiai, enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Nah, kula nu sakniki nu sumpun nang urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Mana dari bojo kula kok tidak kula mati. Kula nganggep urip kula final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engko aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engko ning jero kuburan ya Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Engko aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engko aku butuh wong lha apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha sakniki Rembang kados ngeten iki rame-ramene badhe pilkada. Oh, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku entuk bocoran. Paling sumpek kena absuan jenengan. Wes kabeh kandidat takok toko-toko araka-araka. Padahal cara kula disowani nggih buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran ambek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran ambek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati ambek anak wis dibakati hubungane wong tuwa ambek napa? Kok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak menang anakku. Ana lho Gus, ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tuwa mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati, kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ini ning jowo, be anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa, Dok? Dolen. Mesti wae anake ora pasti taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wes kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat jero, aku ning dihormati malah anakku dhewe ra salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anakku kula tak jawab nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu.
Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu be prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek sholat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing darani kiai sapa? Sing darani wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Mulane kula jenenge nyai ini sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, pulau tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbah. Niku hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syato. Niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar bakul kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Kerabu. Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tidak itu. Iku kancaku wae. Wong sing ilmu banding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mbok sempat misoi Said Zaini. Kowe nyianati aku. Itu ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i ki ngoten. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Woi nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau wandep. Ya hormati kula nggih biasa pakai hukum. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Lah perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Angkulo nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban. Sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan ini penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten.
Cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetir tetep dimurid. Jadi pengaruh dulu Mas lo mbek tamu ya rapati hormat. Kulo mbek wong ya rada angel petuane. Tapi untuk takdir kayak kata kulo itu takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kulo aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kulo nanti diceritani Kiai Memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid niku setiap begundal dibuat teng fak-fak. Teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malahnya PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qadiri itu turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng Budi, teng Timur Leste, teng Budi pun. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun humulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai humul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, gitu. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku angger humul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Humul perkara ning gunung budak ngenteni apa. Nah iku sing repot iku ora humul lu klenek jeneng. Nak humul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Humul kok perkara ngenteni napa? Keris. Lah niku artinya begini nggih kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abeba. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah kula. Di Mbah kula nggih muridé Pak Mahfud Atur-Musi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud Atur-Musi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini ku jenenge Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa Atur-Musi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris biake. Lha iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarn. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh ya. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem. Umatnya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dirapati di duit, kok tetap nyaman. Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada. Kulo punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembe lho, gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Ku bedino ya dul kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule rape tuku kain, perkara takok hukum. Wah, beruang debat rapor-rapor nyang-nyangan, bantah-bantahan, sampai sing takok. Terus saya terkenal wong alim diadol kain. Akhirnya populer. Jadi dekne terkenal keulamaan, iku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki, asline bakal kain mboten mau. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut, mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saat ini mboten rapati ngalim ngetokno kiai ini. Aku lalu bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Sane yo getun mergo anak kula wong ngalim. Lah kaya kula wis repot kadung ngonangan niku repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti.
Wal ulama fil haqiqah umara fa ulul amri. Al-Fatihah.